Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari klasifikasi makhluk hidup bagian 2. Kita mulai saja. Jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan dan jangan lupa siapkan alat tulisnya ya. Kita mulai. Sejarah klasifikasi oleh Linnaeus memberi 2 kata untuk tiap nama jenis organisme. Kata pertama adalah nama genus, yaitu marga, dan kata kedua adalah petunjuk jenis atau spesies ya. Contoh, ini ada padi. Padi ini mempunyai nama ilmiah adalah Oryza sativa. Nah, Oryza adalah nama marga, sedangkan sativa petunjuk jenis atau spesies. Sedangkan huruf L adalah singkatan dari nama Linnaeus. Nah, Carolus Linnaeus adalah disebutnya sebagai bapak taksonomi atau bapak klasifikasi makhluk hidup. Kita mulai. Klasifikasi makhluk hidup itu yang paling besar adalah kingdom atau dunia, ada division atau divisi atau filum, kelas, order, bangsa, family, suku, genus, marga, spesies, itu jenis. Ini artinya paling besar, artinya mempunyai anggota yang paling banyak. Kalau yang paling kecil, spesies, ini anggotanya yang paling sedikit karena yang spesiesnya sama, yang jenisnya sama, tetapi persamaannya banyak. Contoh klasifikasi makhluk hidup. Ada kucing. Kucing, nama kerajaannya atau kingdomnya adalah Animalia. Filumnya adalah Chordata. Kelasnya adalah Mamalia, hewan menyusui. Bangsanya karnivora, pemakan daging. Sukunya, nama ilmiahnya adalah Felidae. Marganya Felis. Nah, jenisnya Felis catus. Catusnya ini adalah jenisnya, Felis adalah marganya. Lalu ini ada anjing, ada belalang. Coba kalian baca sendiri ya. Selanjutnya, tujuan klasifikasi makhluk hidup adalah mempermudah dalam mempelajari dan mengenal berbagai macam makhluk hidup. Kedua, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Ketiga, mengetahui manfaat makhluk hidup untuk kepentingan manusia. Keempat, mengetahui adanya saling ketergantungan antara makhluk hidup. Ilmu yang mempelajari pengelompokan makhluk hidup kita sebut sebagai taksonomi yang sudah Ibu sebutkan dari awal ya. Makin ke bawah, artinya makin ke bawah tuh yang paling bawah adalah spesies, persamaannya makin banyak. Ya jelas, misalkan kucing Anggora, kucing kampung, kucing Persia itu sama-sama kucing, sama-sama banyak persamaan dan memiliki perbedaan yang makin sedikit ya. Klasifikasi makhluk hidup terdiri dari 5 kingdom, 5 kerajaan. Yang pertama ada Monera, ada Protista, ada fungi atau jamur, ada Plantae tumbuhan, ada Animalia hewan. Nah, Monera dan Protista ini kita harus melihatnya dengan suatu benda yang bisa contohnya dengan menggunakan adalah mikroskop karena Monera dan Protista itu bentuknya tidak bisa dilihat secara kasat mata, harus menggunakan alat bantu yaitu mikroskop. Nah, bagian-bagian mikroskopnya yang atas lensa okuler yang dekat dengan mata pengamat ya. Lalu ada tabung, lalu ada yang besar ini namanya makrometer, lalu ada mikrometer, lalu ada revolver untuk memilih mana lensa objektif yang kita gunakan, lalu ada lensa objektif untuk melihat benda yang kita amati. Di sini bisa kita lihat yang kita amati adalah apa? Contohnya adalah bakteri, kita bisa lihat. Nah, di sini ditempatkannya di meja praparat, di sini namanya meja kerja. Ada kondensor, ada diafragma, ada reflektor yaitu cermin, ada kakinya, kaki mikroskop, ada sendi inklinasi. Nah, ini ada lengan mikroskop.
Lalu ada penjepit kacanya tadi, lupa disebutkan, ada di meja untuk menjepit preparatnya agar tidak bergerak. Nah, coba kalian nanti di rumah setelah pembelajaran ini, coba kalian cari fungsi-fungsi bagian-bagian mikroskop ini ya. Kita bahas satu-satu kingdomnya. Yang pertama adalah kingdom Monera. Anggota kingdom Monera terdiri makhluk hidup bersel satu yang memiliki struktur sangat sederhana. Di sini kata kuncinya adalah makhluk hidup bersel satu. Nah, contohnya ini bakteri-bakterinya. Ada Gleopsa, Nostoc, Spirulina, Bacilli, Cocci. Ini adalah salah satu makhluk hidup bersel satu yang memiliki strukturnya seperti ini. Lalu ada kingdom Protista. Anggota kingdom Protista ini makhluk hidup juga, tapi yang bersel satu ataupun yang bersel banyak. Tadi yang Monera yang bersel satu saja. Kalau yang Protista bisa bersel satu maupun bisa bersel banyak. Ada yang menyerupai tumbuhan dengan memperoleh makanan dengan cara fotosintesis, ada juga yang menyerupai hewan. Ada juga yang menyerupai jamur memperoleh makanan dengan memakan organisme lainnya. Nah, contohnya kingdom Protista ada bersel tunggal nih, mirip hewan. Namanya Paramecium. Ada mirip jamur nih, jamur lendir. Ada lagi mirip tumbuhan, namanya Euglena. Jadi Protista itu makhluk hidup yang seperti hewan, juga seperti jamur, seperti tumbuhan. Makanya dia dikelompokkan tersendiri yaitu di kingdom Protista. Selanjutnya ada kingdom fungi. Kita kenalnya sebagai jamur. Jamur ini atau nama lainnya adalah fungi tergolong makhluk hidup bersel satu maupun bersel banyak dan bersifat heterotrop. Artinya tidak dapat membuat makanannya sendiri ya, karena dia tidak mempunyai klorofil. Pernah lihat jamur hijau? Tidak kan? Jamur itu biasanya warnanya krem atau yang hitam, atau jamur yang kalian bisa makan. Nah, jamur tiram, jamur yang merang itu tidak pernah berwarna hijau karena dia tidak bisa membuat makanan sendiri, artinya dia tidak mempunyai klorofil. Tapi fungi ini mempunyai ciri-ciri mempunyai inti sel, mempunyai dinding sel, tidak mempunyai klorofil, tidak mempunyai kemampuan untuk berpindah tempat. Nah, contohnya ada Basidiomycota, ada Centella mushroom, ada Free Agaric mushroom. Lalu ada kingdom Plantae, yaitu tumbuhan. Tumbuhan adalah organisme multiseluler dan eukariotik. Multiseluler adalah yang selnya banyak. Dapat melakukan fotosintesis sehingga tumbuhan disebut dengan autotrop karena dapat membuat makanannya sendiri. Sel-sel tumbuhan membentuk jaringan dan organ. Sel tumbuhan mempunyai dinding sel. Oleh karena itu, si tumbuhan itu keras karena mempunyai dinding sel dan dinding selnya itu biasanya terbuat dari selulosa. Dan itu yang menyebabkan pergerakan tumbuhan itu menjadi terbatas karena sulit untuk berpindah tempat. Beda halnya dengan manusia dan hewan, karena kita terdiri dari tulang, otot, dan sendi. Tanpa adanya dinding sel, maka kita bisa berpindah tempat kemana saja. Berkembang biak secara seksual dengan aseksual, ya, secara generatif maupun vegetatif. Tidak dapat berpindah tempat yang tadi Ibu sebutkan, jelaskan ya. Digolongkan menjadi lumut adalah tumbuhan tak berpembuluh. Kalian sering lihat di tempat lembab itu namanya lumut. Ada paku-pakuan, ada tumbuhan biji. Ini paku-pakuan bukan tumbuhan paku ya, tapi daunnya itu memanjang. Makanya disebut kayak seperti paku. Ada tumbuhan biji, tumbuhan berpembuluh. Kita bahas satu-satu. Yang pertama lumut. Lumut memiliki bentuk menyerupai akar namanya rizoid. Batang dan daunnya tidak sejati ya, karena dia bukan akar dan batang daun sejati, hanya mirip. Kan coba kalian lihat lumut, memang kalian bisa membedakan mana daunnya, mana batangnya, mana akarnya, karena mereka seperti dalam satu kesatuan ya, makanya disebutnya
akar, batang, dan daunnya belum sejati. Tidak ditemukan adanya jaringan pembuluh pada alat pembuluh tubuhnya. Pengangkutan air dan garam mineral berlangsung dari sel ke sel secara lambat. Habitatnya di tempat lembab atau basah. Tubuhnya kira-kira 0,5 cm atau 15 cm. Daur hidupnya mengalami pergiliran keturunan yang disebut dengan fase kawin gametofit dan tak kawin atau sporofit. Disebutnya dengan metagenesis. Nah, ini contoh lumut, ada lumut hati, ada lumut gambut. Lanjut ada paku. Paku merupakan tumbuhan berpembuluh karena mempunyai pembuluh kayu yaitu xilem, mengangkut air dan garam dari akar menuju daun. Lalu ada pembuluh tapis, pembuluh floem, menyalurkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tumbuhan. Tubuh berpembuluh sering disebut juga tumbuhan tingkat tinggi. Tumbuhan ini mempunyai organ, akar, batang, dan daun sejati atau kita kenal Cormopita. Daunnya mengandung klorofil untuk fotosintesis. Daun yang mengandung spora disebut dengan sporofil yang merupakan daun fertil yaitu subur. Daun yang tidak mengandung spora disebutnya daun mandul. Ciri khas tumbuhan paku adalah ujung daun tumbuhan paku ketika masih muda adalah menggulung. Paku berkembang biak dengan spora dan mengalami pergiliran keturunan. Nah, contohnya adalah ini tumbuhan paku yang ibu bilang daunnya itu seperti lancip-lancip. Contohnya adalah sori, lalu ada pucuk daunnya masih menggulung. Nah, ini adalah yang masih muda ya, yang masih daunnya menggulung. Lalu ada yang terakhir ada animalia, hewan. Hewan itu adalah bersel banyak, tidak berklorofil, jelas karena hewan tidak bisa membuat makanannya sendiri seperti manusia ya. Cara makannya heterotop, memanfaatkan organisme lain sebagai makanan seperti berburu atau dikasih makan atau mencari makanannya sendiri. Mencari ya, bukan membuat ya. Sel-sel hewan tidak mempunyai dinding sel. Kalau mempunyai dinding sel nggak bisa kemana-mana. Mempunyai jaringan yang terorganisasi dengan baik ke dalam organ dan sistem organ seperti manusia ya, ada organ pencernaan, ada organ pernafasan, mempunyai kemampuan berpindah tempat ke tempat yang lain. Lalu berdasarkan ada tidaknya tulang belakang, hewan terbagi menjadi dua, avertebrata atau ada yang menyebut juga invertebrata, hewan tak bertulang belakang, ada vertebrata, hewan bertulang belakang. Avertebrata, contohnya nih, ada kecoa, ada laba-laba, ada kupu-kupu, ada bekicot. Nah, ini adalah contoh dari avertebrata. Lalu ada vertebrata, ada ikan, ada katak, ada ular, ada kucing, ada burung, ini ikan fisces, amfibi, aves burung, ular adalah reptil, kucing termasuknya adalah mamalia. Kita rangkum ya, kelompokan dan pemberian nama ilmiah dilakukan untuk mempermudah dalam mempelajari makhluk hidup. Pengelompokan menggunakan tata cara yang dasarnya ditemukan oleh si Carolus Linnaeus. Sistem yang digunakan tata nama ganda yaitu binomial nomenklatur, yang terdiri dari yang tadi ibu sebutkan ada marga dan ada genus. Lalu ada klasifikasi makhluk hidup merupakan pengelompokan berdasarkan persamaan ciri-ciri agar mempermudah mempelajarinya ya. Misalkan ciri mamalia adalah seperti apa, ciri yang hewan tak bertulang belakang seperti apa. Nah, itu contohnya. Lalu ada klasifikasi makhluk hidup mengelompokkannya menjadi 5 kingdom, monera, protista, jamur, tumbuhan, dan hewan. Oke, sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jika masih kurang paham bisa diulangi lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.